gila ini tega mengkonsumsi otak dari bayinya sendiri karena mengira ia akan dirasuki iblis. Otis Sanchez lahir di San Antonio pada tahun 1976 dan sebagian besar ia dibesarkan oleh sang ibu. Saat Otis berusia 5 tahun, ia mulai mendengar suara-suara di kepala. Hal ini tidak hanya terjadi pada Otis seorang, tetapi hampir seluruh keluarganya mengalami peristiwa yang sama. Makin dewasa, suara-suara di kepalanya menjadi semakin sering dan semakin buruk. Meskipun begitu, saat ia beranjak dewasa, Otis memutuskan untuk tinggal sendiri. Ia kemudian bertemu dengan seorang lelaki bernama Scott di tempat kerjanya. Mereka sempat menjalin hubungan singkat, tetapi hubungan tersebut tidak berhasil. Saat itulah Otis kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya lagi. Pada saat itulah Otis menyadari bahwa dirinya tengah mengandung. Ia kemudian memutuskan untuk kembali bersama dengan Scott dan hubungan mereka membaik. Pada tanggal 30 Juni, Otis dan juga Scott menyambut kelahiran putra pertama mereka. Otis sangat ingin mengasihi bayinya dan untuk melakukan hal ini, ia harus berhenti mengkonsumsi obat-obatan. Namun saat ia tidak mengkonsumsi obat-obatan, suara di kepalanya mulai kembali dan menjadi semakin parah. Pada tanggal 20 Juli, suara tersebut menjadi semakin tidak tertahankan. Hal ini membuat Otis memutuskan untuk segera mencari pertolongan ke sebuah klinik. Namun sesampainya di sana, klinik hanya menanggapi keluhan Otis secara gamblang, mengira itu hanyalah postpartum depression dan kemudian membiarkan Otis kembali lagi beraktivitas seperti semula. Pada tanggal 26 Juli, sekitar jam 4.30 pagi, suara di kepala Otis memburuk dan mengatakan bahwa ia harus membunuh bayinya sendiri karena hendak dirasuki oleh iblis. Kan, suara-suara tersebut menyuruh Otis untuk makan atau mengkonsumsi bagian-bagian tubuh dari bayinya sendiri. Saat semua orang sedang tidur, Otis kemudian pergi ke dapur, mengambil pisau dapur, dan kemudian menusuk bayinya berkali-kali dan sempat mengkonsumsi bagian otak dari bayinya tersebut. Pada saat itu juga sepupu Otis terbangun dan segera menghubungi 911. Otis ditangkap pada saat itu juga, tetapi tidak dijatuhi hukuman apapun karena dianggap memiliki gangguan kejiwaan.